Hello guys, welcome to my YouTube channel Kim Tan EHD. Senang sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua. Pastinya bakalan mengupas tuntas semua permasalahan, bukan permasalahan sih ya, semua pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi. Yes, dunia pelangi itu emang dunia paling indah ya guys, penuh dengan warna, seperti dengan namanya pelangi Meiji-ku Hibiniu. Jadi kita bakal menemukan beberapa warna, beberapa karakter, beberapa tipe, tentunya dengan sesuatu hal yang kadang-kadang bikin kita berkesan, whatever. Di video kali ini gue bakal kembali nge-share pengalaman pribadi gue, dan kali ini akan gue ceritakan pengalaman gue bertemu dengan salah seorang cowok normie, bisa dibilang ACDC. Dan dia adalah salah seorang montir bengkel. Seperti apa kisahnya, Kim? Ya sudah, yuk gak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, cemilan kalau ada. Mari kita mulai. Awal mulanya gue kenal sama si montir ini berawal ketika dia sering banget dipijit sama kang pijit yang tetangga gue itu loh. Dan dia emang sering datang ketika dia mungkin pengen banget dipijit. Dari sanalah gue timbul kayak penasaran gitu kan, ini orang siapa sih? Dan ketika dia lewat, itu otomatis dong gue selalu melihat dia dari atas sampai bawah. Ya secara face sih bisa dibilang kayak lumayan lah gitu ya. Cuman kembali lagi di sini gue melihat dia dari segi yang lain. Kadang-kadang gue tuh suka heran sendiri loh guys. Gue tuh punya tipe yang kayak gimana sih gitu kan? Kok yang begini lo mau, ya begini juga mau. Kadang-kadang juga nggak yang terlalu handsome juga gitu. Tapi kok yang beginian aja lo bisa, ada feel-nya gitu kan. Ya itulah gue kadang-kadang nggak bisa gue tebak gitu kan sama siapa gue klik, sama siapa gue ada chemistry, entah siapapun dia gitu kan, dengan background apapun gue nggak peduli. Selama gue klik dan ada chemistry pasti bakal gue usahakan, termasuk sama si montir ini. Orangnya ramah banget. Karena apa gue bilang ramah? Ketika dia mau datang ke tempat di mana dia mau dipijit, pasti dia lewat dong ke depan tempat tinggal gue ini. Secara tempat pijitnya ini kan tangga gue banget. Misalnya kalau emang lagi nggak ada nih, dia nanyain, kemana ya by the way, katanya. Kok nggak ada sih yang kang pijit ini? Oh nggak tahu, mungkin keluar gitu. Dari perkenalan itu jadi gue tuh ngerti sekarang siapa namanya, profesinya apa, dan dia orang mana. Nah itulah singkatnya gue pertama kali mengenal dia. Terus waktu suatu hari ketika dia mau dipijit, tiba-tiba dia bilang kayak gini, suka nyervis motor di mana nih? Ya jujur sih gue selalu nyervis motor di bengkel resminya gitu kan. Terus emang kenapa, gue bilang gitu kan, kali-kali di bengkel gue dong katanya gitu. Oh boleh deh, kebetulan nih soalnya juga belum diservis kata gue gitu kan. Oke deh, ntar gue tungguin katanya gitu. Jujur sih gue sebenarnya emang udah ada sedikit perasaan penasaran sama dia ya. Kalau secara muka gue kayak nggak terlalu gimana-gimana, tapi secara tubuhnya itu loh, itu gue udah kayak merasakan sesuatu yang ini nih yang gue suka banget gitu. Makanya gue kayak agak kesempatan nih gitu, kayaknya bakal gue mainkan nih di sini gitu. Jangan sampai gue hilang kesempatan lagi gitu. Apalagi dia udah menawarkan seperti itu, seolah-olah kayak dia tuh menginginkan gue buat datang ke sana. Secara gue kan dikenalnya emang katanya gitu ya, royal dan lain sebagainya. Jadi mungkin dia mendengar gosip-gosip itu, makanya dia menawarkan itu kepada gue. So singkat cerita, tibalah di mana gue mau nyervis tuh. Dan gue udah tahu di mana bengkelnya, makanya gue langsung datang aja waktu hari itu. Dan pas nyampe bengkelnya ternyata sepi banget guys, karena ya emang baru ya. Sementara di daerah sana itu emang kategori yang sepi gitu loh, bukan tempat-tempat yang rame banyak minimarket dan juga warung-warung. So pas ketika gue datang, dia kayak seneng banget karena mungkin secara nggak langsung ada yang datang yang penglaris gitu kan. Gue langsung nyapa dia, nih akhirnya gue tepatin ya janji gue buat nyervis di sini. Oh iya bos, katanya, thank you ya. Dibilang bos gitu kan, seolah-olah gue paham sih dipanggil bos, emang gue bos gitu kan. Terus lah kayak gitu, apanya nih yang ada kendala katanya. Ya gue jelaskan lah gitu ya, dari mulai segala macamnya gitu kan sampai tek-tek bengeknya gitu. Dan dia pun paham. Lalu setelah kayak gitu mulailah dia bekerja. Dan pas ketika waktu itu gue sumpah makin penasaran banget sama dia. Kenapa? Emang sih ketika dia mau dipijit itu selalu datang lewat ke depan gue kan, secara emang tetangga gue kan, kang pijitnya juga
Tapi ketika di bengkel itu dia memakai kostum bola, ya katakanlah yang kalau misalnya kita memakainya itu suka gimana ya, ada siluet gitu loh, ngerti kan maksud gue. Jadi kostum bolanya itu warna hitam karena dia badannya gempal. Terus ada beberapa momen yang gue tuh ngelihat gitu loh, gimana sih, gue tuh ngelihat ya, dan setelah ketika gue ngeliat itu kayak traveling otak gue sampai kayak oh my god, boleh juga ya gitu. Padahal itu gue secara nggak langsung dari belakang liatnya sih, tapi gue suka tuh sama posturnya gitu. Makanya gue penasaran nih gitu, kali aja gue bisa dapetin dia. Dan untungnya dia juga orangnya welcome, udah tahu gue cowok pelangi dan udah segitu ramahnya. Masa iya sih gue nggak bisa dapetin dia gitu. Ya udah tuh dia pun kerjain kayak gitu kan. Beberapa momen sering banget gue dimanjakan melihat pemandangan seperti itu, dan itu membuat gue makin kayak beranikan diri buat mengeksplor lagi, bertanya hal-hal lain yang jauh lebih pribadi dan lebih berani. Ya sudah, gue langsung nanya-nanya masalah kayak istrinya gitu. Secara kan dia juga udah menikah sebenarnya guys. Karena dianya udah tahu kalau gue cowok pelangi, jadi gue udah nggak butuh lagi untuk menunjukkan siapa gue gitu. Ketika cowok-cowok mengetahui gue cowok pelangi apalagi royal, pasti mereka tuh kayak punya something yang mungkin punya embel-embel ude gitu kan. It's okay buat gue ketika memang gue emang pengen itu orang. Tapi kalau misalnya gue nya nggak pengen mah ya nggak mau gitu kan. Mungkin nanti ada something pun gue rela deh gitu. Berapa kocek berapapun juga. Tapi nggak segitunya juga kali Kim. Ya iya sih ya, senormalnya aja lah gitu. Terus gue langsung bilang kayak gini, by the way udah punya bini kan, gue bilang gitu. Suka masih main micet enggak, gue bilang gitu kan. Oh ya suka lah katanya. Boleh lah gue bilang gitu kan, masa udah punya wife masih main my chat kan nggak boleh, kasihan dong gitu. Ya buat hiburan doang sih. Terus kalau misalnya main my chat gitu, pernah ketemuan juga sama seseorang cewek atau siapa? Ya pernah juga lah katanya. Ngapain aja tuh? Ya jajan dikit sih, ketawa dia kan. Ah gue sebel deh, gue bilang gitu kan. Lah kenapa sebel bos? Dia bilang gitu kan. Ya gue juga pengen dong kalau misalnya lo suka jajan kayak gitu, kali-kali ke gue dong jajannya, kata gue gitu kan. Dia ketawa ngakak, dia malah kayak gini bilangnya, ya bedalah sama bos mah bukannya jajan. Terus dijajanin dong bos katanya gitu kan. Ah lu bisa aja, gue bilang gitu. Ya makanya kalau mau dijajanin main. Ya udah ntar main deh katanya. Kapan nih, jangan omdo, gue bilang gitu kan. Ya ntar malam ya katanya. Ah gak mungkin, gue bilang, ada bininya juga. Gampang bisa diatur tuh mah katanya. Ketika udah ada sebuah kode yang menurut gue bakalan ada something antara gue dengan dia, gue makin bertraveling dong. Karena apa iya dia bakal main ke tempat gue gitu kan. Secara yang namanya cowok strike, apalagi yang udah married, itu kadang-kadang suka susah main ke tempat gue kalau nggak ada something problem dengan kehidupannya. Itu yang pengalaman gue gitu ya. Tapi kali ini dia malah dengan entengnya bilang kayak gitu. Ya let's see lah, kelar tuh kan. Setelah kayak gitu udah beres, udah kembali keren motor gue, langsung bayar ke dia berapa-berapanya, dan gue lebihin sengaja supaya gue tuh kayak tanda jadi buat nanti malam kalau misalnya lo emang mau beneran main ke tempat gue. Dan dia kayak kesenangan gitu. Lalu ya lama kemudian gue pun balikan sambil gue bilang, awas ya kan malam gue tungguin. Siap katanya. Malamnya jam 8 seperti biasa guys, asal kalian tahu ya, gue tuh emang selalu mengajak dan mengundang orang ke tempat gue. Jadi gue nggak pernah kayak misalnya yang aneh-aneh di mana, kecuali kalau misalnya emang gue diajakin sama dia untuk di tempat yang lain gitu kan. Selebihnya emang seperti itu konsepnya, nggak pernah jauh-jauh. Misalnya gue kenal sama si A, si B, si C, pasti dia bakal gue undang ke tempat gue. Seperti halnya dengan si montir ini. Pas jam 8 malam itu gue masih nungguin tuh, kira-kira datang nggak ya dia gitu kan. Kayaknya nggak mungkin deh gitu kan, karena nggak mungkin banget gitu kan. Ya sudahlah, gue bilang gitu. Pokoknya gue nggak terlalu berharap juga karena males gitu kan. Ya namanya berharap sama yang udah punya wife kayak gitu, biasanya bakal berujung sama yang namanya kekecewaan. Jadi buat apa, gue nggak mau membuang-buang energi gue untuk mikirin dia. Toh dia juga udah punya bini, jadi ngapain juga gue pikirin kan. Gak penting banget gitu loh guys. Jadi go aja gitu kan. Tiba-tiba ada yang datang. Seperti biasa dari gerbang ada yang buka pintu. Dan waktu malam hari itu dia gak bawa motor.
Gue nggak tahu dia nggak bawa motor, pokoknya datang aja gitu kan, langsung, "Hei bos," katanya. Kaget dong gue yang lagi main handphone. "Hei, sini," gue bilang gitu kan, gue langsung nyuruh dia masuk. Akhirnya main juga. Iyalah katanya, nepatin janji dong katanya. Cowok itu mesti nempatin janji katanya, jangan sampai ingkar janji. Iya deh, gue acungin jempol gitu kan. Ya gue seneng sih. Waktu malam hari itu seperti biasa dia kalau misalnya ke tempat gue selalu pakai celana pendek dan juga kaos. Ya secara emang dia orangnya selengean gitu ya, jadi buat gue sih itu fine-fine aja, dan bahkan itu menunjukkan siapa dia sebenarnya gitu. Terus ketika udah masuk ke dalam, kita pun ngobrol. "Mana nih," katanya, "suruh main tuh. Mana nih jamuannya, mana nih cemilannya, mana nih ininya." Sabar dong, gue bilang gitu kan. Gue langsung ke kulkas kan, langsung gue suguhkan seperti biasa 2 botol minum. Langsung dia, "Widih, mantap," katanya. "Makanya lu sering-sering main sama gue kesini, biar kita bisa happy bareng," gue bilang gitu kan. "Iya deh, ntar mah gampang lah," katanya. Udah akhirnya gue pun sama dia ngobrol-ngobrol sambil mulai ngemil juga, sambil minum juga. Terus kita bercerita aja gitu loh guys, ngalir seperti biasa. Tapi asal kalian tahu ya, gue nggak pernah membuat sebuah obrolan yang tidak bermutu. Contohnya nih, ngomongin bola, ngomongin politik, ngomongin hal-hal yang tidak penting gitu kan. Apalagi ketika udah berduaan kayak gitu. Jadi yang gue obrol itu ya gue muji-muji dia, gue tunjukin kesukaan gue itu apa, siapa gue, pokoknya gue lebih lepas gitu kan, karena emang dia udah tahu kalau gue cowok pelangi kan secara gitu. Dan ada hal yang menurut gue tuh kayak dia tuh udah mancing-mancing sebenarnya sih, gue nggak tahu dia niatnya kayak gimana. Ketika ngobrol bareng tuh, tangannya dia ini garuk-garuk mulu gitu kan. "Garuk-garuk kemana Kim? Kamu nanya kemana? Mana lagi?" gitu loh guys. Bayangin aja dia garuk-garuk something yang bikin gue tuh kayak langsung autofocus gitu kan. Terus gue langsung komen dong, "Ngapain sih digarukin mulu? Emang belum mandi ya?" gue bilang gitu kan. "Iya habis gatel sih gimana," katanya. "Jangan digarukin deh." "Ya gimana dong kalau jangan digarukin," katanya. Pokoknya karena emang orangnya asik, selengnya, jadi gue bebas gitu kan. Ketika bilang kayak gitu, tiba-tiba tanpa gue duga-duga dia langsung respon kayak gini, "Ya udah nih," katanya gitu. Langsung dong gue dibikin terpaku, terpana, diem, senyum, dan langsung kayak seketika tuh gue kayak seolah-olah berhenti gitu loh detak jantung gue. Coy udah tuh, ketika dia udah ngasih lampu hijau kayak gitu, tandanya itu sudah mulai saatnya harus gue do something sama dia. Entah karena pengaruh minuman kah atau apa, I don't know. Yang jelas pokoknya dia orangnya super duper asik dan gue suka banget. Dia ternyata orangnya tuh kayak tidak yang antipati sama dunia pelangi, justru malah sangat welcome, menunjukkan banget dengan dia berinteraksi sama gue malam hari itu. Ya sudah tuh, ketika dia udah ngasih kode kayak gitu, gue langsung biasa ya mengamankan situasi dulu kan, supaya semuanya aman, nyaman, baru gue beraksi. Ketika semuanya udah clear, udah safe, saatnya gue beraksi. Sini, gue pengen ya. "Lu mah," katanya, "main gercep aja ya." Gimana dong, gue udah gak sabar gitu kan, pengen lihat, gue bilang gitu. "Udah deh, buruan," gue bilang gitu kan. Iya katanya. Terus dia langsung mulai turunin lah gitu ya setelah kayak gitu. Dan wow, amazing, belum bangkit aja udah kayak gitu. Gimana kalau misalnya bangkit gitu kan? Gue kayak geleng-geleng kepala. Oh my god, ini serius nih dari kecil kayak gini gitu kan, gue bilang gitu. Iyalah katanya, bohong nggak mungkin, ini pasti ada something yang pernah di terapi lah, nggak mungkin lah, gue bilang gitu kan. Gak percaya katanya, emang gue begini dari kecil juga. Emang kenapa katanya? Ya gue terkesima aja ngelihatnya, wow banget gitu kan. Itu belum apa-apa udah kayak gitu, gimana kalau udah dalam keadaan bangkit? Ya makanya coba misalnya bisa bangkitin nggak? Kalau bisa berarti hebat dan jago. Gue tertantang dong kayak gitu. Ya udah,
Akhirnya gue pun mulai mendekat dan langsung mengeluarkan jurus yang gue punya, dan karaoke pun tak bisa gue hindari dan gue pun memulainya. Itu sumpah lo guys, bener-bener kayak apa ya, ya Arab punya lah gitu. Gue kayak mencoba kayak ini sih yang gue suka gitu kan. Ya lanjut lah, akhirnya gue pun mulai. Dan jujur li ya, tidak butuh waktu yang lama untuk membuat dia bangkit. Jangan panggil gue Kim-tan kalau misalnya nggak bisa bikin orang bangkit hanya dalam hitungan detik gitu kan. Asik kata-katanya. Dan akhirnya bener saja guys, dia pun langsung kayak heran dan kaget. Tuh, gue bilang itu kan, dah bangkit aja gue. Mantep ya, luar biasa katanya. Ya iyalah, gue gitu loh, gue bilang gitu. Dan asal kalian tahu guys, ketika udah bangkit itu makin bener-bener kayak gue tuh gak kebayang ya kalau misalnya gue sampai do something more, kayak apa gitu feelnya. Udah kayak bener-bener di luar normal gitu. Gue sampai kayak jadi gak apa ya, apa cukup karaoke aja, apa gue lanjutin gitu. Secara orangnya udah kayak ngasih lampu hijau banget, dan gue pun pasti bakalan bisa banget buat ngajakin dia ke step berikutnya gitu kan. Antara gue takut, penasaran, tapi pengen gitu, gimana sih gitu kan. Pokoknya antara itulah. Lanjut dong gue karaoke dia enjoy. Tak lama kemudian tanpa gue suruh dia pun langsung, dan finally dia pun di depan gue full. Kondisinya waktu itu emang dia rebahan, dan gue pun dengan kondisi ya seperti ini gitu kan. Ya sudah, setelah kayak gitu tiba-tiba selalu dengan lagu lamanya cowok-cowok strike yang gue temuin suka bilang kayak gini, kalau diginiin doang mah lama katanya. Gak tahu sih kenapa ya, kebanyakan bilangnya kayak gitu. Yang gue temuin cowok-cowok ACDC itu selalu kayak diginiin doang mah lama katanya. Itu seolah-olah kayak buat gue tuh kayak ya udah deh, daripada gue capek-capek gitu kan, lama juga. Ya why not kita misalnya ngelakuin ke something more dari ini gitu. Terus ketika kayak gitu gue langsung bilang ke dia, ya udah kalau misalnya pengen lebih dari ini kita lanjutin aja gimana, gue bilang gitu kan. Serahlah katanya gitu kan, tanggung. Ya sudah, akhirnya gue pun langsung mempersiapkan diri gue karena dia udah ready, apalagi udah dalam keadaan bangkit seperti itu. Dan tak lama kemudian gue pun juga udah ready, dan finally akhirnya gue pun mulai untuk memberanikan diri mencoba untuk do something alias ke step berikutnya. Dan jujur li pas pertama kali itu gue super duper hampir menyerah, karena apa ya, aduh gimana sih, bayangin aja lah kalau misalnya yang ukuran yang gak wajar gitu tuh kayak butuh apa ya, butuh relax yang super duper relax banget ya. Karena di awal-awal tuh pasti akan ngerasain yang namanya perasaan yang gak nyaman itu sih. Tapi akhirnya gue coba aja lah gitu. Kalau misalnya emang gue pada akhirnya emang menyerah pun, gue bakal berhenti gitu kan. Tapi jangan panggil gue Kim-tan kalau misalnya gue menyerah gitu aja. Gue coba dengan segala macam cara, gue kerahkan tenaga gue gitu. Dan emang dari awal gue emang belum nyaman gitu, karena emang belum menemukan posisi yang benar-benar enjoy. Ya sudah aja, gue langsung biarkan semuanya ngalir. Tak lama kemudian karena gue nya enjoy, relax, jadi yang ada setelah itu ya timbul yang namanya rasa-rasa yang bikin gue enjoy, suka, nikmat, dan lanjut. Ketika udah gue di posisi yang relax dan enjoy kayak gitu, ya sudah tuh gue biarin dia untuk yang bergerak, dan gue yang pasif. Gue balik sekarang posisinya, jadi gue yang pasif dan dia yang gerak dan aktif, dengan posisi yang khas lah ya, seperti pada umumnya lah gitu. Dan jujur li itu gue ketika sudah dalam keadaan nyaman gitu, itu yang awalnya gue hampir menyerah justru malah makin kerasa banget, luar biasa wenaknya gitu loh guys. Gue suka gitu, dan tak perlu lama dan tak perlu banyak gaya, dengan begitu aja pun gue suka. Gak tahu kenapa ya, baru kali ini gitu gue menemukan sesuatu hal yang katakanlah tidak biasa tapi bikin gue nyaman dan suka gitu. Jarang-jarang, biasanya gue kayak berhenti tengah jalan gitu kan, karena emang gak kuat. Tapi ini kenapa gue malah enjoy aja gitu,
nggak tahu tuh. Dan dia pun sangat pandai sekali bergerak, sampai-sampai gue pun dari awal sampai pertengahan ininya gue juga ikutan bangkit. Itu menandakan kalau emang gue pun sama-sama enjoy seperti dia. Ya sudah, lanjut terus. Ketika dia sudah mau mulai ke puncak, gue tarik tuh, gue pengen sambil gini dong biar lebih gimana gitu ya. Dan akhirnya dia pun nurut aja, dan benar aja dia menggerakkan gerakannya dengan cepat. Dan tak lama kemudian ya tuntas deh sambil begini. Terus setelah kayak gitu lo gimana, Kim? Ya gue pun lanjut, gue tuntasin juga. Jadi jangan sampai gue nanggung di sini karena gue nggak mau gitu kan. Dan akhirnya gue pun dan dia sama-sama tuntas dalam keadaan happy. Ya sudah tuh, kelar kan. Karena dia nggak mungkin menginap juga karena udah punya bini, jadi ya setelah kayak gitu dia pun akhirnya minta pamit pulang gitu. Ternyata dia tuh nggak bawa motor sengaja. Mungkin karena di pikiran dia niatnya mau diajakin buat minum bareng, jadi ya kalau bawa motor kan takutnya nanti dia oleng atau kayak gimana. Makanya dia pintar tuh, setelah kayak gitu dia pamit pulang, ada yang jemput, ya sudah deh. Terus masalah itunya gimana, Kim? Katanya lu mau kasih dia jajan. Ya gue kasih lah, masa gue kasih. Ya buat beli rokok lah. Ya enggak, ya. Oke guys, semoga kalian terhibur ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau begitu gue Kim Tan pamit dulu, nantikan gue dengan cerita berikutnya. Thank you for watching, see you next time.